Selamat pagi, Ibu Yusi Kurniati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah logika dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Petronila Yosita dengan NIM 19101182 PLK 5 semester 4. Di sini saya akan membahas materi mengenai silogisme konjuktif dan entimema. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai silogisme konjuktif. Silogisme konjuktif adalah silogisme yang mempunyai premis mayor berbentuk proposisi konjuktif. Premis minor dan konklusi dapat dalam silogisme konjuktif berupa proposisi kategoris. Proposisi konjuktif dalam silogisme terdiri atas anteseden A dan konsekuen C. Proposisi konjuktif memiliki dua predikat yang tidak mungkin memiliki kebenaran sama pada saat yang bersamaan. Contoh dari silogisme konjuktif sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada orang yang membaca dan tidur dalam waktu yang bersamaan. Sartono tidur maka ia tidak membaca. Contoh yang kedua, Siska tidak mungkin berada di Kalimantan dan di Sulawesi pada saat yang bersamaan. Siska berada di Sulawesi maka ia tidak berada di Kalimantan. Nah, materi yang kedua mengenai entimema. Entimema merupakan sebuah argumentasi yang hanya mempunyai arti kalau proposisi yang tidak dinyatakan secara eksplisit itu sudah jelas. Jelas karena memang sudah jelas dengan sendirinya, atau self-evident. Atau sudah jelas karena merupakan pengetahuan umum, atau sudah jelas dalam konteks komunikasi, menurut Suekadijo 2014. Entimema adalah bentuk penalaran deduktif secara langsung dan dapat dikatakan sebagai silogisme yang salah satu premisnya dihilangkan atau tidak diucapkan karena sudah sama-sama diketahui. Untuk itu, entimema itu juga dapat disebut sebagai silogisme yang disingkat atau disederhanakan. Kita menyadari bahwa orang mungkin mengalami kesulitan untuk mengungkapkan setiap pernyataan dalam sebuah argumen atau pernyataan standar. Selain itu, tingkat kecerdasan pendengar serta pembaca adalah berbeda. Dalam situasi tersebut, argumen atas pernyataan dalam bentuk standar belum tentu dapat dipahami dengan baik oleh semua orang. Dan ini sangat mungkin menyebabkan salah persepsi dan miskomunikasi. Untuk itu, entimema juga efektif untuk menghindari salah persepsi dalam komunikasi sehari-hari. Contoh, jika kita mendapat pertanyaan seperti ini, mengapa Loli diberhentikan bekerja? Kita secara otomatis dapat menjawab dengan proposisi, Loli sering tidak masuk kerja. Pernyataan tersebut sudah cukup menjelaskan alasan mengapa Loli diberhentikan bekerja. Dalam bentuk silogisme standar, proposisi mayor dan minornya adalah premis mayor. Semua karyawan yang sering tidak masuk akan diberhentikan. Premis minor, Loli adalah karyawan yang sering tidak masuk. Konklusinya, Loli diberhentikan bekerja. Silogisme tersebut menunjukkan bahwa entimema Loli sering tidak masuk kerja. Dengan menggunakan pernyataan tersebut, orang awam sudah memahami bahwa Loli sering tidak masuk kerja. Oleh karena itu, ia diberhentikan bekerja. Untuk melengkapi entimema agar menjadi silogisme standar, kita harus ingat bahwa sejumlah hal diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, premis di dalam penalaran adalah alasan atas sebab dari konklusi. Dalam bahasa premis itu akan tampak dari penggunaan kata-kata seperti karena, sebab, dengan alasan, berdasarkan, dan sebagainya. Yang kedua, konklusi adalah akibat atau berdasarkan premis, dan dalam bahasa sering didahului kata-kata jadi, oleh karena itu, maka dari itu, dengan alasan itu, dan sebagainya. Yang ketiga, term konklusi berbentuk SP atau sama dengan silogisme standar. Dan yang keempat, term M hanya terdapat dalam premis. Suekadijo 2014. Entimema sering digunakan untuk menguraikan buah pikiran melalui tulisan maupun lisan. Contohnya ialah pidato, ceramah, atau lainnya. Dalam praktiknya,
Pengguna antimema hanya menyebutkan premis kedua dengan konklusinya, atau dengan menyebutkan premis pertama dengan konklusinya. Dalam penggunaannya, posisi premis dan konklusi sering kali dibalik. Contohnya, ia tidak masuk kuliah karena sakit. Buruh melakukan demo karena tuntutannya tidak terpenuhi oleh pihak rektorat. Keempat bentuk tersebut adalah sebagai berikut. Menurut Bakri 1986, Soekadijo 2014, Sumarno 1999. Yang pertama itu ialah 1. Antimema 1, yaitu premis mayor tidak disebutkan akan tetapi dimengerti. Contohnya, ia adalah anggota polisi militer, jadi ia bisa menegakkan kedaulatan negara. Jika diuraikan secara lengkap dalam silogisme kategoris, semua anggota polisi militer bisa menegakkan kedaulatan negara. Ia adalah anggota polisi militer, jadi ia bisa menegakkan kedaulatan negara. Dalam bahasa sehari-hari, antimema tersebut menjadi dia kan anggota polisi militer, jadi pasti bisa menegakkan kedaulatan negara. Yang kedua, antimema kedua yaitu premis minor tidak disebutkan akan tetapi dapat dimengerti. Contohnya, semua anggota polisi militer bisa menegakkan kedaulatan negara. Jadi, ia bisa menegakkan kedaulatan negara. Jika diuraikan secara lengkap dalam silogisme kategoris, semua anggota polisi militer bisa menegakkan kedaulatan negara. Ia adalah anggota polisi militer, jadi ia bisa menegakkan kedaulatan negara. Ketiga, antimema ketiga yaitu konklusi tidak disebutkan, akan tetapi pengertiannya dapat diandalkan. Contohnya, semua siswa kelas 9 harus mengikuti ekstra musik. Dinda adalah siswa kelas 9. Kelas 9 harus mengikuti ekstra musik. Dinda adalah siswa kelas 9. Jadi, Dinda harus mengikuti ekstra musik. Contoh yang keempat, antimema keempat yaitu premis minor maupun konklusi tidak disebutkan. Contohnya, jika ingin bisa diuraikan secara lengkap dalam silogisme kategori, semua siswa bermusik. Semua siswa kelas 9 harus mengikuti ekstra musik. Semua siswa kelas 9 ingin bisa bermusik. Jadi, semua siswa kelas 9 harus mengikuti ekstra musik. Dengan melihat keempat bentuk antimema tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa antimema pada dasarnya merupakan silogisme kategoris yang proses penalarannya dipersingkat. Penyingkatan ini dilakukan dengan cara menghilangkan atau mengandaikan salah satu premis atau premis minor dan konklusi atau menghilangkan konklusi. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi kedua pada hari ini. Selamat pagi dan terima kasih.